Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, penguji dan pembimbing pada hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Bunga Dwi Ariyanti dengan NIM 22325002. Saya program S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Metode Bermain Peran (menjadi koki) dalam meningkatkan perkembangan sosial bagi anak usia dini di TK Permata Bunda, Kota Bengkulu. Baiklah, Bapak Ibu dosen yang terhormat, di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat, yaitu di latar belakang skripsi ini, bermain peran merupakan kegiatan yang memerlukan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan anak dalam memerankan sebuah tokoh. Nah, metode bermain peran ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan anak dalam bersosialisasi. Nah, maka dari itu, saya melakukan penelitian ini untuk mencari pembuktian bahwa apakah metode bermain peran ini dapat meningkatkan keterampilan bersosialisasi pada anak usia dini di TK Permata Bunda. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana metode bermain peran menjadi koki dalam meningkatkan perkembangan sosial pada anak usia dini. Selanjutnya yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan bersosialisasi pada anak usia dini dengan menggunakan metode bermain peran menjadi koki. Terus ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana metode bermain peran menjadi koki itu dalam meningkatkan perkembangan sosial pada anak usia dini. Selanjutnya, mencari atau mengetahui bagaimana peningkatkan keterampilan bersosialisasi anak usia dini dengan menggunakan metode bermain peran menjadi koki. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang dilaksanakan itu ya ada 2. Pertama yaitu teoritis. Nah, di sini secara teoritis ini penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Yang pertama itu sebagai pijakan atau referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan metode penerapan bermain peran menjadi koki untuk meningkatkan perkembangan sosial pada anak usia dini. Terus yang kedua itu ada praktis. Nah, bagi penulis, sebagai pilihan untuk menerapkan metode bermain peran menjadi koki, itu untuk meningkatkan perkembangan sosial pada anak usia dini. Nah, bagi peneliti lanjut, itu sebagai dasar acuannya untuk dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan metode bermain peran menjadi koki untuk meningkatkan perkembangan sosial pada anak usia dini. Baiklah, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, selanjutnya ada definisi istilah. Nah, definisi istilah dari skripsi saya yang pertama itu tentang apa sih bermain peran. Nah, bermain peran itu adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan kegiatan secara berkelompok dalam mengambil bagian peran yang menyenangkan baik menggunakan alat ataupun tanpa alat. Nah, terus juga ada keterampilan sosialisasi. Dalam keterampilan sosialisasi ini adalah proses penanaman atau kebiasaan, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya. Artinya, sosialisasi disebut juga dengan peranan, di mana dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Terus, yang ketiga, penjelasan tentang PAUD. PAUD itu adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 tahun, baik formal maupun non-formal, untuk mengasah bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Di sini tentang metode bermain peran. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode. Nah, metode itu berasal dari bahasa Yunani atau medos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Nah, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang akan dicapai. Nah, metode juga adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan disusun tercapai secara optimal. Nah, terus juga tentang pengertian peran. Nah,
Pengertian peran itu dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan, dan tindakan, sebagai suatu pola hubungan yang unik yang ditunjukkan oleh individu terhadap individu lain. Artinya, peran yang dimainkan individu dalam hidupnya dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Sedangkan menurut Moeliston, bermain peran itu adalah daya khayal, yaitu menggunakan bahasa atau pura-pura bertingkah laku seperti benda tertentu, situasi tertentu, dan binatang tertentu yang di dunia nyata tidak dilakukan. Nah, pada pembelajaran anak usia ini, pada tahap awal juga lebih dominan kegiatan individu daripada kegiatan kelompok. Nah, akan tetapi, kegiatan kelompok kecil dan hasil juga penting untuk memperkenalkan pada anak. Dengan cara berinteraksi dengan anak, mulai mengenal adanya pola pikir dan keinginan dari anak lainnya. Hal itu juga membuat egocentricity-nya semakin berkurang, terus juga mengembangkan rasa empati dan kerjasama anak pada umumnya dapat bermain secara kooperatif atau cooperation play. Berdasarkan teori tersebut, maka bermain peran itu adalah sejenis permainan, ada aturan, tujuan, alur, serta melibatkan unsur kebersamaan. Karena membutuhkan banyak anggota sehingga membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Anak-anak juga mencoba untuk menjadi orang baru atau orang lain dengan menghayati tokoh apa yang diperankan sesuai dengan karakter dan motivasi yang dibentuk oleh tokoh yang telah ditentukan. Nah, bermain peran juga merupakan kegiatan dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Hal ini berarti bermain bukanlah kegiatan dilakukan demi menyenangkan orang lain, tetapi semata-mata karena keinginan diri sendiri. Oleh karena itu, bermain itu menyenangkan dan dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan bagi pemainnya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian hasil penelitian relevan. Nah, di sini adapun kita sebagai guru untuk memperhatikan dalam bermain peran, bahwasannya bermain peran itu juga dapat meningkatkan keterampilan bersosialisasi. Selain itu juga anak memperoleh cara berperilaku baru untuk mengatasi masalah serta dapat mengembangkan keterampilan bersosialisasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode bermain peran ini. Nah, dalam satu pembelajaran dengan berbagai metode pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, maka dari itu seorang pengajar tuh hendaknya mempunyai cara atau strategi untuk mengatasi kekurangan metode tersebut. Nah, di sini saya mengambil beberapa kelebihan metode bermain peran. Yaitu pertama, anak akan lebih melatih dirinya untuk memahami dan mengingat isi dalam cerita yang dimainkan. Nah, sebagai permainan harus menghayati dan memahami isi dalam cerita secara keseluruhan sehingga daya ingat anak akan lebih tajam. Selanjutnya itu juga anak akan terlatih untuk berkreatif dan berinisiatif pada saat bermain peran. Para anggota lainnya memperhatikan sesuai isi tema. Selanjutnya juga ada anak memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesama teman sebayanya. Nah, sedangkan kelemahan atau kekurangan dari metode bermain peran itu contohnya seperti sebagian besar anak yang tidak ikut bermain peran bersama teman-temannya itu mereka menjadi kurang aktif dalam bermain, terus juga banyak memakan waktu, baik waktu dalam persiapan bermain peran maupun dalam pelaksanaan permainan metode tersebut. Terus juga memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit maka para pemain kurang leluasa dalam memainkannya. Nah, teori lain juga menyebutkan beberapa kelemahan metode bermain peran juga, yaitu situasi sosial yang diciptakan dalam suatu lakon tertentu tetap hanya merupakan situasi yang memiliki kekurangan kualitas emosional dengan situasi sebenarnya. Nah, maka dari itu, untuk memilih anak-anak yang betul-betul berwatak cemerlang untuk memecahkan sebuah masalah. Baiklah Bapak Ibu dosen saya hormati, itu selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di sini skripsi saya ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Nah, penelitian menggunakan studi kasus ini karena peneliti ingin melihat langsung kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan tentang penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan keterampilan bersosialisasi pada anak usia dini. Terus juga data yang terkumpul berupa hasil observasi, wawancara, dokumentasi guru, kelas, dan anak-anak.
Selanjutnya, lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini itu berada di TK Permata Bunda, Kota Bengkulu, di mana lokasi ini dekat dengan tempat tinggal peneliti dan kebetulan juga TK tersebut tempat magang PLP 1 dan 2 dan mudah mendapatkan informasi. Terus juga sumber data. Di sini ada dua sumber data. Yang pertama itu sumber data primer. Nah, sumber data primer yang dikumpulkan tuh dapat berupa kata-kata atau tindakan. Dalam hal ini, yang akan menjadi sumber data primer utama adalah wali kelas Asabur dan para guru serta murid-murid di TK Permata Kota Bengkulu. Terus ada sumber data sekunder. Nah, sumber data sekunder ini tuh dapat berupa buku-buku relevan dengan judul, makalah, arsip, dokumen pribadi. Sumber data dalam penelitian ini itu adalah semua data atau seorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Menurut sebagian yang dikutip oleh Melehong, sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu adalah kata-kata atau tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terus juga ada prosedur pengumpulan data. Di sini yang pertama itu ada observasi atau pengamatan. Nah, bentuk observasi yang saya lakukan itu adalah observasi partisipasi, yaitu peneliti juga terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang sedang diamati dan digunakan sebagai sumber data penelitian. Nah, sambil melakukan apa yang sumber data ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap. Selanjutnya itu ada prosedur pengumpulan data. Di sini saya mengambil pertama itu adalah observasi, terus juga yang kedua wawancara, terus yang ketiga itu ada dokumentasi. Nah, terus juga ada analisis data. Di sini data yang telah dikumpulkan dari analisis itu mengenai pentingnya bermain peran dalam mengembangkan sosial pada anak usia dini di TK Permata Bunda, Kota Bengkulu. Nah, dalam penelitian ini juga data dianalisis dengan menggunakan deskriptif, kualitatif guna memperkuat data, maka dilengkapi dengan teori dari para ahli yang termuka dari hasil penelitian sendiri. Selanjutnya itu ada tahap-tahap penelitian. Di sini yang pertama ada tahap persiapan atau pra-lapangan, terus yang kedua itu tahap pelaksanaan atau pekerjaan lapangan, yang ketiga ada tahap pekerjaan lapangan dan tahap penyelesaian. Setelah Ibu Bapak dosen yang saya hormati, itulah penjelasan dari skripsi yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.